Anda dengan memberikan informasi yang aktual dan menarik. Saya Siti Nurkasih, inilah selengkapnya. Air sungai di Selakatua mengalami kekeruhan yang sangat kuat, sehingga warga desa yang tinggal di tepi sungai tidak bisa menggunakan air yang mengalir di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulung Putri Bagawagita. Saya sedang berada di Desa Selakatua, di mana air sungai di Desa Selakatua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, mendadak berubah warna menjadi keruh dan kecoklatan sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat keluarga khawatir karena sungai tersebut menjadi sumber utama air untuk kebutuhan sehari-hari. Saya di sini akan mewawancarai salah satu warga yang tinggal di tepi sungai Selakatua. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan dulu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bapak Haji Johaini atau tokoh dari masyarakat Desa Selakatua. Pada hari ini tentunya saya sebagai warga Selakatua mengucapkan yang pertama sekali terima kasih atas kebijakan atas pertanyaan mungkin yang disampaikan oleh kelompok daripada Ulung beserta rekan-rekannya. Yang pertama, apa yang menyebabkan air sungai di daerah ini seringkali terlihat keruh, bukan jernih seperti seharusnya? Kita ketahui bersama bahwa air sejak tahun 1991 bahwa air yang terdapat di pinggiran sungai atau masyarakat yang berada di pinggir sungai atau sungai yang berada di lapisan masyarakat Selakatua, bahwa air itu sudah turun sejak tahun 1991 sampai sekarang. Dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas keruhnya sungai ini? Kalau kita ketahui, kalau untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, tentulah mulai dari pemerintahan desa, mulai dari RT RW desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten dan masyarakat Selakatua secara umum. Di mana lokasi spesifik di sepanjang aliran sungai yang mengalami tingkat kekeruhan paling parah dan perlu penanganan segera? Kalau kita ketahui bahwa air keruh itu berasal dari yaitu adanya penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Namun apa yang dikatakan dari masyarakat tadi bahwa itu merupakan pencarian dari masyarakat Selakatua pada saat ini. Namun bagaimana caranya itu selalu diimbangi dengan adanya aturan-aturan dan adanya musyawarah di desa atau tingkat kecamatan. Kapan peningkatan kekeruhan air sungai ini mulai terjadi secara signifikan? Seperti apa yang kami sampaikan tadi bahwa kejadian dari air yang keruh seperti ini sejak tahun 1991. Mengapa kondisi air keruh ini menjadi masalah serius bagi ekosistem sungai dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya? Memang kita ketahui anak-anak semua dan kita ketahui ada masyarakat bahwa kenapa air itu kita perlu mengganahi, karena dengan adanya kekeruhan air itu menjadi pertanggungjawaban dari masyarakat itu banyak yang dipertanyakan. Yang pertama adalah karena terjadinya penyakit, kemudian di aliran sungai yang penduduk yang berada di pinggiran sungai merasa keberatan bahwa dengan adanya air yang sangat keruh itu. Makanya itu dengan adanya air keruh kita ketahui bahwa bisa saja terjadinya penyakit yang menyakiti dari lapisan masyarakat yang ada di sekeliling atau sekitar sungai yang berada di Selakatua. Bagaimana solusi jangka pendek dan jangka panjang yang efektif dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat kekeruhan dan memulihkan kejernihan air sungai tersebut? Untuk kita hasil musyawarah pemerintah Selakatua atau Desa Selakatua bergabung dengan
Bapak TJ selaku Ketua, Bapak Akhir Lambang sekaligus Bapak Kecamatan selaku Ketua, bahwa waktu berapa bulan yang lalu atau bulan 8 kemarin kami mengadakan musyawarah dan mufakat bahwa pemerintah akan mengadakan jalan keluar, karena kita ini mananya kalau kita ketahui bahwa pekerjaan legal ini sebenarnya tidak asing lagi di Selakatua, karena ini merupakan pencarian masyarakat. Namun kalau kita ketahui bahwa pencarian masyarakat itu pemerintah selalu membijaksanakan, selalu mengadakan adanya musyawarah dan mufakat supaya pemerintah dapat melaksanakan tidak melarang daripada adanya terjadinya yaitu tamu ilegal. Maka dengan itu pemerintah akan mengadakan sistem yang sementara ini disebut dengan koperasi, yaitu disebut dengan koperasi merah putih. Itulah, tapi sampai saat ini masih kami tunggu perjalanannya bagaimana kejadian yang sebenarnya. Maka dengan itulah yang akan disolusi atau jalan keluarnya supaya masyarakat bisa melaksanakan usaha ilegal itu, dan yang lain-lain pun yang terkena pro dan kontra itu akan melaksanakan dengan sesungguhnya, dapat melaksanakan menikmati hasil alam yang ada di Selakatua. Sekian cerita wawancara yang kami adakan di Selakau Timur. Sekian, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.